Baru-baru ini para astronom menemukan 3 planet bumi super yang berpotensi mengorbit bintang Katai Oranye yang jaraknya cukup dekat. Istilah bumi super digunakan untuk menggambarkan planet di luar tata surya yang masanya lebih besar daripada massa bumi, tapi masanya di bawah massa planet es raksasa di tata surya, Uranus dan Neptunus. Sweta Dalal dari University of Exeter menemukan bahwa planet-planet tersebut mengorbit bintang HD 48498 yang jaraknya sekitar 55 tahun cahaya dari bumi. Planet-planet tersebut mengitari bintangnya masing-masing dalam waktu 7, 38, dan 151 hari bumi. Studi menjelaskan temuan ini muncul di jurnal MNRAS pada tanggal 24 Juni 2024. Yang paling keren, kandidat eksoplanet terluar ini mengorbit di zona Lake Huni bintang induknya. Kondisi di sana mungkin cukup nyaman untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan tanpa mendidih atau membeku. Daerah Lake Huni di sekeliling bintang juga dikenal sebagai zona Goldilocks dan diyakini ideal untuk mendukung kehidupan. Alasan lain kenapa penemuan ini sangat penting adalah karena bintang induk Oranye itu mirip matahari. Tapi karena bintang ini Katai Oranye, maka radiasi yang dipancarkannya lebih sedikit daripada bintang Katai Kuning. Bintang ini juga merupakan sistem planet terdekat yang memiliki planet bumi super di zona Lake Huni bintang serupa matahari. Penemuan ini bisa membantu kita melangkah maju dalam pencarian planet Lake Huni di sekitar bintang serupa matahari. Siapa tahu planet ini akan menjadi rumah baru kita suatu hari nanti. Bumi superpotensial ini terdeteksi berkat program pencarian planet terbaru, HARPS N. Selama 1 dekade, tim yang terlibat dalam penelitian ini telah mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi tinggi dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menganalisa spektrum cahaya yang datang dari sebuah bintang, para astronom bisa mengetahui apakah bintang tersebut bergerak ke arah kita yang dikenal dengan nama blue shift atau menjauhi kita yang disebut red shift. Dan untuk memastikan bahwa temuan mereka benar, tim menggunakan berbagai metode dan analisis komparatif. Semuanya mengukuhkan kesimpulan mereka. Memang ada 3 kandidat planet dengan massa minimum berkisar antara 5 sampai 11 kali massa planet tempat tinggal kita. Tim juga meyakini kalau kedekatan jarak dengan bintang dan orbit planet terluar yang menguntungkan membuat sistem ini jadi target yang tepat untuk penelitian di masa depan. Semoga saja penelitian lebih lanjut akan membuka pintu baru bagi pemahaman kita akan sistem keplanetan dan potensi kehidupan di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet, planet di luar tata surya, sejak planet pertama yang dikonfirmasi mengorbit bintang serupa matahari pada tahun 1995. Untuk menemukan planet-planet jauh tersebut, para astronom menggunakan peralatan yang berbeda, seperti teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009 yang memiliki misi untuk menemukan sebanyak mungkin planet serupa bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Tapi ini bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencari eksoplanet. Nah, sekarang mari kita lihat planet-planet yang paling menarik dan menjanjikan. Gliese 667cc hanya berjarak 22 tahun cahaya dari bumi. Meskipun tampak dekat, jaraknya masih sekitar 206 triliun kilometer dari kita. Massa planet ini sekitar 3,8 massa bumi dan menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintang induknya dalam waktu 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip bumi itu 13 kali lebih singkat daripada 1 tahun di bumi. Untungnya, bintang tersebut merupakan bintang Katai merah yang dingin, jadi kemungkinan besar eksoplanet tersebut berada di zona Lake Huni. Tapi masih ada kemungkinan planet ini akan terpanggang secara teratur oleh flare yang berasal dari bintang induknya. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Kepler 22b berada lebih jauh dari planet sebelumnya, yaitu lebih dari 600 tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan planet Kepler pertama yang ditemukan di zona Lake Huni bintang induknya. Planet ini lebih besar dari bumi, sekitar 2,4 kali ukuran bumi. Sayangnya, kita masih belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbit Kepler 22b mirip dengan orbit bumi. Planet ini membutuhkan waktu 209 hari untuk mengitari bintang kelas G, bintang yang mirip matahari. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada bintang kita. Satu lagi planet Kepler,
Kali ini planet Kepler 69c. Planet ini berada pada jarak 2700 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga hampir 70% lebih besar dari bumi. Para peneliti tidak tahu apa-apa tentang komposisinya, tapi mereka menemukan bahwa planet ini membutuhkan waktu 242 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Hal ini membuat posisinya dalam sistem tata surya seperti Venus di tata surya. Di saat yang sama, planet ini mungkin lebih ramah daripada Venus karena bintang induknya tidak terlalu bercahaya, yaitu 80% dari matahari. TOI 733b adalah planet yang baru saja kita kenal. Dia ditemukan pada tahun 2023. Planet ini berada di luar sana, berjarak 245 tahun cahaya dari bumi, dan hanya membutuhkan waktu 4,9 hari bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bintangnya. Tapi hal yang paling menarik dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat luas. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar diselimuti oleh air. Apakah itu berarti ada kehidupan di bumi super ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. GJ 1214b terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini merupakan bumi super, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 8 kali lebih berat dari bumi kita. Planet ini mengorbit bintang katai merahnya lebih cepat dari kecepatan kalian menonton serial favorit kalian, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbitnya saja yang membuat planet ini luar biasa. Di sana cukup panas, dengan suhu yang bisa mencapai 232 derajat Celcius. Tapi yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan yang sangat tinggi di JJ 1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluid. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluida karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja superfluid tidak begitu berguna, bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Planet superbumi yang paling dekat dengan kita ditemukan pada tahun 2016 dan dinamai Proxima Centauri b. Planet ini hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang sangat mirip dengan bumi. 1 tahun di Proxima Centauri b sangat singkat. Planet ini hanya membutuhkan 11,2 hari untuk mengelilingi bintang pusatnya. Para ilmuwan menemukan dunia ini setelah melihat bintang induknya sedikit bergoyang-goyang. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai mereka menyadari bahwa gravitasi Proxima Centauri b mungkin menghasilkan tarikan, dan tarikan tersebut yang menyebabkan goyangan. Meskipun berada di zona light huni bintang induknya, Proxima Centauri, eksoplanet ini terpapar radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Semua itu terjadi karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintang induknya. Selain itu, tidak ada satupun teleskop yang saat ini bekerja dan menjelajahi eksoplanet yang diposisikan dengan cukup baik untuk menangkap cahaya dari atmosfer bumi super. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kita, meskipun kita berbicara tentang planet yang dekat. Planet bumi super TOI 715b mengorbit bintang katai merah, bintang yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Saat ini bintang-bintang seperti itu masih menjadi kandidat utama untuk menemukan planet like huni yang mengitari bintang tersebut. Planet batuan mini itu memiliki orbit yang jauh lebih dekat daripada planet yang mengitari bintang seperti matahari. Karena katai merah itu kecil dan dingin, planet-planet itu tidak memiliki risiko apapun ketika mengitari bintang lebih dekat. Para ahli mengatakan bahwa TOI 715b mungkin pernah memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Dan saat ini planet ini mungkin sedang berada dalam masa transisi di mana ia kehilangan atmosfernya. Untuk memastikan dugaan ini, para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mungkin akhirnya mereka bisa mengetahui apakah planet ini merupakan planet berair dan memiliki permukaan. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X.
Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Transneptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Transneptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Transneptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya.
Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan.
Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa, gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja.
kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang, butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana.
kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik.
Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah. Tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir. Ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Planet ini seringan sepotong bulu yang menempel di sweatermu. Dalam dunia ilmiah, planet ini disebut WASP-193b. Tapi kita sebut saja planet permen kapas, letaknya sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Tentu saja kita tidak akan pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk, 50% lebih masif. Kepadatannya yang sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperatur tinggi dan kecemerlangan inframerah bintang induknya membuatnya tampak istimewa. Bolehkah aku memotretnya dari dekat? Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Nah, sekarang kamu sudah paham kan kalau kita tidak mungkin bisa berdiri di permukaannya. Lagi pula jarang sekali kita bisa menemukan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet-planet seperti itu mungkin mengembang karena dimasak oleh bintang induknya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Tapi masalahnya, kalau kamu berada sedekat itu dengan bintangmu dan sebagian besar terdiri dari campuran hidrogen dan helium, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Ini seperti mencoba memegang balon saat terjadi badai.
Eksoplanet seperti si empuk ini cukup langka, tapi ada juga WASP-107b yang juga tampak kenyal. Planet yang satu ini berada pada jarak 200 tahun cahaya dari kita dan memilih rasi Virgo sebagai tempat tinggalnya. Dari beberapa sudut pandang, kamu bisa mengatakan bahwa planet ini adalah tiruan bumi. Planet ini memiliki helium dan atmosfernya mengandung sulfur dioksida. Memang ada kemiripan, tapi WASP-107b memiliki kepadatan seperti marshmallow. Artinya kita bisa mengintip atmosfernya dengan lebih mudah daripada yang bisa kita lakukan pada planet kelas berat seperti Jupiter. Para ilmuwan sangat terkejut ketika mereka mengintip melalui kacamata luar angkasa super mereka, yakni kamera MIRI milik teleskop luar angkasa James Webb. Mereka melihat awan yang terbuat dari bahan-bahan yang membangun pantai, silikat, atau seperti yang kamu ketahui, pasir. Bayangkan istana pasir di langit. Awan pasir tersebut berada jauh di atas suite penthouse di atmosfer WASP-107b, di mana termostatnya menunjukkan suhu 500 derajat Celcius. Biasanya kamu membutuhkan suhu 1000 derajat Celcius untuk memasak awan semacam ini, sehingga para ilmuwan menggaruk-garuk kepala. Bagaimana kepulan debu itu bisa sampai ke atas sana? Ternyata WASP-107b mungkin menjalankan siklus air berpasirnya sendiri, tetapi dengan silikat yang terik, bukan H2O. Partikel silikat terangkat ke atas dari tingkat yang lebih rendah dengan semacam lift kosmik, lalu mendingin, berpesta bersama sebagai awan dan menaburkan gerimis silikat. Tidak ada yang membawa tabir surya untuk menghadapi badai pasir seperti ini. Sekarang, yuk kita lihat keluarga planet Kepler yang berada di sistem bintang Kepler 51. 3 paket kosmik ini berada sekitar 2400 tahun cahaya dari bumi, tampak sangat besar tapi memiliki massa jenis yang sama dengan camilan favoritmu. Dan, lagi-lagi ini adalah permen kapas. Para ilmuwan telah menyelidiki terbuat dari apakah benda-benda angkasa ini. Kini para astronom meyakini kalau planet-planet bola bulu halus itu merupakan balon gas hidrogen helium yang besar dan diselimuti kabut metana. Planet-planet ini juga diduga sedang mengalami perampingan kosmik. Sekarang kita bahas tentang planet yang disebut Maskara 5b. Bukan, planet ini tidak terlihat seperti salah satu tabung kosmetik di laci ibumu. Para ilmuwan mengatakan planet ini adalah salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Mereka menyebutnya Jupiter ultrapanas karena ukurannya yang mengesankan, hampir 2 kali lebih besar dari Jupiter yang kita kenal. Suhu di siang hari sekitar 2700 derajat Celcius, sementara suhu di malam hari mencapai 2300 derajat Celcius. Tidak ada kesempatan bagi kehidupan apapun untuk bertahan hidup di sana. Sebenarnya, ini adalah suhu malam terpanas kedua yang pernah tercatat. Sebagai gambaran, suhu lava cair berada di antara 700 derajat Celcius dan 1250 derajat Celcius. Jadi planet ini jauh lebih panas daripada batuan cair yang membara ini. Suhunya bahkan melebihi titik leleh sebagian besar logam, yaitu sekitar 2000 derajat Celcius. Para ilmuwan menyebutkan bahwa panas yang luar biasa di planet ini sebanding dengan knalpot mesin roket. Pada tahun 2005, seorang bintang terkenal menelpon. Tunggu, apakah itu nama atau nomor telepon? Terserah deh. Jadi, ternyata bintang ini memiliki saudara perempuan yang panas dan mereka memiliki nama yang sangat mirip. Saudara perempuannya yang panas memiliki huruf B di belakangnya. Nah, tempat ini tampak seperti sesuatu yang ada di film fiksi ilmiah karena memancarkan cahaya biru yang memukau menurut NASA. Penampakan seperti itu dihasilkan dari atmosfer yang penuh dengan awan kabur yang dilapisi kaca. Hujan di planet ini adalah curah hujan berisi kaca yang suka jatuh ke samping berkat angin yang ganas yang bertiup dengan kecepatan 8.690 km per jam. Dan ya, itu adalah saudara perempuan yang panas karena suatu alasan. Para ilmuwan telah mengukur suhu siang hari di dunia mimpi buruk ini, yakni sekitar 930 derajat Celcius. Jadi saat hujan turun di planet ini, hujan yang turun lebih mirip lelehan kaca yang mengalir, bukannya air yang mengalir seperti biasanya.
Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi ruang angkasa penuh dengan tawon atau WASP. Yang aku maksud adalah planet yang disebut WASP. Perkenalkan, WASP 76b. Planet yang panas mendesi seperti Jupiter ini sungguh luar biasa. Malam hari di sana, hujan besi. Sisi siang hari juga tidak kalah panasnya. Suhu di sana sekitar 2370 derajat Celcius. WASP 76b mungkin sedikit lebih kecil dari Jupiter, tapi jangan meremehkan kemegahannya. Bola api ini terletak 640 tahun cahaya dari bumi dan iklimnya yang menakutkan adalah hasil dari orbit yang sangat ekstrem. Planet-planet raksasa gas ini dikenal sebagai Jupiter panas. Mereka ingin tetap panas, jadi mereka mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang terik. Dalam kasus ini, WASP 76b hampir 10 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada jarak Merkurius ke matahari. Jarak yang terlalu dekat untuk kenyamanan membuat planet pemberontak ini terkunci rapat pada bintangnya. Jadi sementara satu sisi bermandikan cahaya abadi, sisi lainnya terperangkap dalam kegelapan abadi. 55 Cancri benar-benar permata. Ia adalah bumi super paling panas yang pernah ditemukan. Para ilmuwan awalnya meyakini bahwa planet ini penuh dengan karbon sehingga bagian dalamnya berkilau dengan berlian berkat tekanan yang luar biasa dan suhu yang sangat panas yaitu 2700 derajat Celcius. Tapi para peneliti meragukan kehebohan berlian dengan menunjukkan bahwa sebenarnya jumlah karbon yang terkandung di dalamnya lebih sedikit daripada yang kita duga sebelumnya. Berlian sebenarnya tidak terlalu langka dan mahal, mereka hanya dipasarkan dengan baik. Tujuan terakhir untuk hari ini adalah GJ1214b yang terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini seperti bumi yang berukuran super besar, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 7 kali lebih berat. Planet ini mengitari bintang Katai merahnya lebih cepat daripada kamu menghabiskan pizza, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbit planet ini yang luar biasa. Di luar sana cukup panas dengan suhu 230 derajat Celcius. Yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan tinggi yang luar biasa pada GJ1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluida. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluid karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja, air superfluid tidak banyak gunanya. Bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi.